Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dari semua sekolah yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka satu tujuan, yaitu bagaimana kita terus mengasah dan menambah wawasan kita dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yaitu peserta didik yang ada di sekolah kita masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan oleh pengawas bina, kemudian disampaikan oleh para sekolah, saya dan teman-teman atau kami yang berada di depan bukanlah kemudian guru yang paling tahu, paling paham, paling mengerti, tidak. Saya pribadi pun masih harus banyak belajar, karena esensi dari guru merdeka itu bagi saya tidak cukup dipelajari 1, 2, sampai 3 tahun, tapi ada proses pembelajaran yang terus konsisten, artinya menambah referensi dalam rangka memahami esensi atau filosofi dari guru merdeka itu benar-benar kita pahami. Dan saya 2 tahun rasanya masih belum tahu apa-apa, cuma yang paling banyak tahu administrasi, filosofi pembelajaran terutama Bapak Ibu. Saya pun termasuk teman-teman masih terus banyak belajar. Makanya di sekolah itu ketika ada satu teman yang dapat pelatihan apa saja, biasanya langsung berbagi praktek balik, sharing, kemudian menyampaikan hal positif apa yang kemudian bisa dibagikan kepada guru lain. Itu menunjukkan bahwa kami juga sampai hari ini itu berproses dalam rangka untuk memahami tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini juga saya berbahagia. Ini yang mungkin menyenangkan bagi kita, administrasi di pembelajaran. Dulu mungkin kita sudah berbahagia karena ketika Mas Menteri pertama jadi itu, administrasi pembelajaran tinggal 1 lembar. Jadi saya pribadi termasuk yang senang. Rubrik asesmen sudah tidak ada, kemudian LKPD juga sudah dihilangkan, jadi tinggal 1 lembar saja untuk menjadi perangkat pembelajaran atau rencana pembelajaran atau RPP. Jadi senang sekali. Namun tidak disangka Mr. Covid datang, berubah ke kurikulum darurat, tapi masih belum ada perubahan. Ternyata tiba-tiba setengah tahun kemudian berubahlah menjadi kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Alhamdulillah di situ perangkat pembelajarannya kembali lagi ke perangkat pembelajaran yang komponennya 3, namun isinya bagi saya banyak. Karena seperti kembali ke RPP yang dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di perangkat pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar dan ekspor banyak di PMM, di platform Merdeka Belajar, termasuk yang di depan saya yang satu angkatan penguatan komputer atau pelatihan, yaitu Bu Lili. Itu insya Allah sudah lebih paham banyak daripada saya, termasuk teman-teman yang lain insya Allah. Jadi yang pertama adalah analisis capaian pembelajaran. Ini kami dapatkan ketika kami mengadakan workshop implementasi kurikulum merdeka itu di tahun pelajaran 2022-2023. Kenapa penting capaian pembelajaran dan analisis? Dalam rangka untuk memudahkan kita memetakan. Jadi KI dan KD yang kita pahami di kurikulum 2013 itu sudah dilebur jadi satu menjadi CP, capaian pembelajaran, yang itu dijadikan satu di semua kelas. Di SMP itu fase D kelas 7, 8, 9 itu sudah menjadi satu.
Jadi tidak dipecah-pecah seperti KIKD yang dulu. Caranya bagaimana? Kita sendiri nanti yang menganalisis. Capaian pembelajaran ini masuk di kelas berapa, capaian pembelajaran ini masuk di kelas berapa. Akhirnya kami dapat materi ini di workshop tentang IKN di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan sedikit berbagi atau bercerita tentang alur tujuan pembelajaran. Ini dulu kalau tidak salah mau dikoreksi, ini sama dengan kalau di K13 dengan silabus Bapak Ibu. Jadi ada alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah modul ajar atau rencana pembelajaran kita. Jadi itu nanti sebaiknya saja nanti saya sedikit bercerita atau berbagi. Apa saja yang ada di capaian pembelajaran bisa lebih dari ini Bapak Ibu. Bisa lebih lengkap daripada ini. Ada yang lebih banyak dari ini boleh. Yang pertama itu ada elemen. Elemen itu merupakan tema besar dan ingin dicapai dari proses pembelajaran. Kalau di mapel saya pendidikan Pancasila itu elemennya 4. Ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI. Itu tema besarnya yang ingin ditanamkan pada anak dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah capaian belajar. Ini tinggal copy paste Bapak Ibu. Jadi di semua mapel itu sudah ada capaian pembelajarannya masing-masing dan elemennya pun juga sudah ada. Tinggal pindahkan saja. Kemudian yang ketiga itu ada analisis capaian pembelajaran. Ini yang perlu kita petakan satu-satu. Karena di sana banyak mencakup 3 kelas sekaligus, maka kita pilih satu-satu. Apa yang kemudian dilakukan berikutnya setelah kita pilih satu-satu, kita mengetahui kompetensinya apa dari masing-masing capaian pembelajaran itu. Kompetensinya apa saja? Kompetensi itu biasanya ditandai dengan kata kerja operasional. Itu kemudian di sekolah kami analisis dalam rangka untuk memudahkan nanti membuat tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kelima adalah konten. Konten itu sederhananya kalau dari saya mau dikoreksi, itu adalah materi pembelajarannya atau konsep yang akan disampaikan pada anak-anak. Misalnya kalau di saya bab 1 ada sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian di ini untuk kelas 7 di bab 2-nya atau di capaian pembelajaran yang keduanya itu ada tentang norma dan keadilan atau norma dan undang-undang dasar. Itu adalah kontennya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memudahkan kita ketika menyampaikan materi. Kemudian yang terakhir adalah kita memilah berdasarkan kelasnya. Karena tadi satu elemen itu mencakup 3 kelas, maka kemudian nanti akan dipilih oleh kita semua yang Pancasila masuk kelas berapa, yang norma masuk kelas berapa, yang fungsi dari Pancasila itu fungsi dan kedudukan masuk kelas berapa. Itu kita pilih sesuai dengan tingkatan pembelajarannya anak-anak. Jadi mudahnya kita bisa berpedoman pada materi-materi di kurikulum sebelumnya. Misalnya kalau di lahirnya Pancasila itu kita taruh kelas 7, kemudian kelas 8-nya kembali ke kedudukan dan fungsi. Itu cara untuk menentukan kelas di masing-masing capaian belajar. Nanti ada contohnya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Ini yang saya sebutkan sama dengan silabus di kurikulum Merdeka. Di 2 atas elemen dan CP itu sama, tinggal memindahkan saja yang tadi. Baru kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tidak jauh berbeda dari yang ada di kurikulum 2013. Cuma di sana itu aspeknya ada 3 nanti di tujuan pembelajaran itu. Aspeknya begini. Jadi aspek tujuan pembelajaran itu KKV.
ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Jadi kalau kompetensi itu biasanya kemampuan yang akan kita lihat pada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional yang kita gunakan: menjelaskan, menganalisis, mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Itu melihatnya di sana. Kemudian kontennya itu adalah ilmu pengetahuan atau materi yang akan kita sampaikan. Itu harus ada di tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah variasi, keterampilan berpikir peserta didik. Misalnya kalau yang saya contohkan di sini, saya taruh melalui berbagai referensi. Artinya siswa itu memadukan semua tentang sejarah atau kronologis sejarah lahirnya Pancasila. Itu tidak hanya satu sumber, mereka mencari sumber yang lain. Itu namanya variasi, agar pemahamannya lebih mendalam, tidak terfokus pada satu buku atau berdasarkan pemahaman peserta didik. Itu juga bagian daripada variasi. Itu 3 aspek yang ada di tujuan pembelajaran. Kalau di K13, kalau tidak salah ABCD, kalau tidak salah audience, kemudian behavior dan lain sebagainya, itu yang di K13. Tapi kalau yang di kurikulum Merdeka, titik tekannya pada 3 aspek ini: kompetensi, konten, dan variasi. Saya kembali. Kemudian yang keempat, di alur tujuan pembelajaran, kami di sekolah membuat kata kunci dari masing-masing tujuan pembelajaran tadi. Itu kata kuncinya kira-kira apa berdasarkan materi yang ada. Itu kami taruh di bagian kata kunci semua yang perlu kami tekankan pada peserta didik dalam rangka membangun pemahaman mereka. Ada yang menggunakan ruang lingkup materi juga boleh. Berbanyak di BNN itu aneka ragam tentang alur tujuan pembelajaran. Tapi yang jelas itu yang kemudian menggambarkan apa yang akan kita lakukan terhadap peserta didik, dan kemudian peserta didik nanti capaiannya di akhir bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah alokasi waktu. Itu yang kemudian juga bisa kita tulis di bagian alur tujuan pembelajaran. Ada yang menambahkan metode pembelajaran, ada. Kemudian ada juga yang menambahkan sumber belajar, ada. Tapi kami hanya mencakup 5 hal ini. Namun ke depan tetap kami akan terus kembangkan. Kemudian berikutnya kita pindah ke modul ajar. Insyaallah Bapak Ibu yang sering buka BNN dan sudah mengikuti penguatan komite pembelajaran atau KP, insyaallah sudah paham betul tentang modul ajar ini. Modul ajar itu sebagai ganti dari rencana pembelajaran RPP itu secara umum itu hanya ada 3 komponen. Ada informasi umum, kemudian ada inti atau komponen inti, dan ada lampiran. Sekilas mungkin ini sedikit, cuma memang ada Bapak Ibu yang di PNN itu yang sangat sederhana sekali. Boleh, tidak apa-apa, karena kita kan sekarang dalam kondisi merdeka belajar. Yang penting esensi yang perlu disampaikan terhadap peserta didik itu tersampaikan. Apa saja bagian-bagiannya secara rinci saya skip saja, yang nanti kita langsung lihat contoh biar lebih memudahkan. Kalau di informasi umum kami menaruh beberapa item ini. Ada nama sekolah, kemudian ada nama penyusun, kemudian ada tentang nama mata pelajarannya, kemudian ada sarana dan prasarananya juga. Yang mungkin baru bagi kita adalah P3 dan kompetensi awal. Jadi kompetensi awal itu
itu salah satu guru di saat penguatan KP itu di Hotel Asmi mengatakan itu sama dengan materi prasyarat. Jadi materi prasyarat itu anak-anak mau belajar tentang lahirnya Pancasila, paling tidak dia hafal dulu Pancasila itu ada 5 dan silanya apa saja. Itu materi prasyarat. Itu menurut saya yang saya dapat dari latihan. Nanti sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kalau matematika, aritmatika, nanti prasyaratnya apa? Itu yang kita cantumkan. Ini sebagai tes awal kepada anak-anak bahwa anak-anak akan lanjut di materi berikutnya itu sudah memiliki dasar. Itu namanya kompetensi awal. Kemudian profil pelajar Pancasila atau P3 itu dimensinya yang kita tahu dan mungkin sudah di lagu-lagu banyak yang di proyek profil itu ada 6. Ada beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kemudian nalar kritis, kemudian kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Itu nilai-nilai yang perlu kita includekan atau perlu kita masukkan dalam modul ajar kita. Ini sama dengan dulu ketika PPK, penguatan pendidikan karakter. Sama, cuma ini diperas dari 6, yang itu kemudian mengakomodir dari berbagai karakter yang kita sudah pernah masukkan di RPP kita. Ini satu pemateri yang saya ikuti mengatakan ini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Satu pertemuan, satu elemen satu profil pelajar Pancasila saja itu cukup. 2 atau 1, 2 itu cukup. Misalnya bernalar kritis dan bergotong royong cukup. Yang penting kita bisa kemudian menilai sejauh mana anak itu tertanam tentang 2 nilai profil belajar Pancasila itu. Makanya saya naruhnya maksimal 3 kalau saya. Paling cuma 1, 2 yang biasa saya taruh di modul ajar. Kemudian berikutnya target peserta didik, kemudian model pembelajaran ini sama, kita sudah mengenal di RPP, sarana dan prasarana ini semua yang kita butuhkan, laptop, kemudian spidol, kemudian papan tulis, kemudian CD dan lain sebagainya, itu kita bisa cantumkan di situ. Kemudian ada kompetensi ada komponen inti. Ini yang kemudian perubahannya ini ada di capaian pembelajaran. Nanti kita masukkan sesuai pertemuannya kalau di saya. Kemudian ada asesmen. Ini juga kita mungkin sudah sering mengenal atau penilaian. Kemudian ada pemahaman bermakna. Ini yang tidak ada di rencana pembelajaran atau di RPP. Pemahaman bermakna itu berkaitan dengan ketika anak belajar dalam satu tujuan pembelajaran, kira-kira apa pembelajaran bermakna yang mereka bisa raih misalnya, yang bisa mereka pahami. Itu secara keseluruhan dari satu tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan. Oh, anak-anak misalnya paham tentang sejarah tentang implementasi nilai-nilai Pancasila misalnya, itu pemahaman bermaknanya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Ini adalah hampir sama dengan apersepsi. Jadi memancing anak-anak untuk masuk pada materi yang akan kita sampaikan. Hal-hal sederhana. Pernahkah anak-anak melihat pahlawan yang ada di slide depan misalnya? Pernah. Hal-hal ringan santai. Itu dalam rangka untuk anak itu dipancing agar fokusnya bisa mulai terbangun untuk masuk pada pembelajaran. Itu namanya pertanyaan pemantik. 1 sampai 3 atau sampai 4 saya kira cukup, bergantung dari materi apa yang kita sampaikan. Hal-hal sederhana, tidak perlu menggunakan kata tanya yang jawabannya terbuka Bapak Ibu. Misalnya, kenapa Soekarno menjadi presiden pertama? Wah, itu bukan pemantik sudah, terlalu berat bagi saya. Jadi hal-hal kecil, apa, ada berapa, itu biasanya yang digunakan untuk pertanyaan pemantik.
kalau saya pribadi dan saya dapatkan dari beberapa literasi yang saya baca, karena memudahkan anak untuk merangsang dan memulai fokus mereka untuk siap belajar. Kemudian berikutnya adalah referensi peserta didik, ini sama, sumber belajar di RPP. Kemudian lampirannya ini beberapa sudah kita lakukan di RPP juga. Cuma kalau saya pribadi yang baru bagi saya adalah tentang refleksi peserta didik dan pendidik. Itu tertulis, kalau dulu saya di RPP tidak ada. Mungkin Bapak Ibu sudah mencantumkan, nah itu insya Allah sudah lebih banyak paham. Ini penting dilakukan dalam rangka untuk menguatkan atau memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Anak-anak, apa yang anak-anak hari ini misalnya kesulitan dalam belajar, itu nanti satu-satu akan nyamakan. Pak, saya misalnya ngantuk karena membosankan, macam-macam itu. Pak, nanti buat video semua, tidak perlu dijelaskan. Ada, siswanya juga ada yang begitu. Ada yang minta lagu-lagu nasional terus, ada. Wah, kalau lagu nasional terus nanti materinya tidak masuk. Ya bagaimana caranya kita sebagai guru itu mengakali itu. Makanya di filosofi pembelajaran kurikulum merdeka itu ada yang pembelajaran namanya berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu bisa baca referensinya. Ada berdiferensiasi berdasarkan media pembelajarannya, bisa berdasarkan kesiapan belajarnya. Itu kalau saya pribadi yang saya lakukan baru sekilas berdasarkan media pembelajarannya, kemudian kesiapan belajar kadang-kadang, tapi masih banyak yang saya pribadi pelajari, karena berdiferensiasi itu tidak semudah yang kita baca di media sosial atau di teorinya. Ketika masuk ke anak-anak kesulitan, misalnya membagi anak berdasarkan kemampuannya, ada yang low, kemudian tengah, atas, high misalnya. Nanti ketika masuk pembelajaran itu kita luar biasa, ya kan, namanya belajar di awal. Jadi nanti yang bagian low nanti materinya apa, yang sekiranya nanti di akhir mereka memiliki kemampuan atau capaian pembelajaran yang sama, atau berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang kinestetik, audio, visual. Itu saya pribadi Bapak Ibu masih jauh dari kata bagus. Cara akhirnya aja sambil belajar, jadi tidak apa-apa. Namanya belajar. Kemudian berikutnya saya coba tampilkan ini yang kami lakukan di sekolah. Jadi nanti ini mungkin akan ditaruh di Google Drive dan Bapak Ibu bisa kemudian melihat. Mungkin ada yang baru atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih lengkap, ada yang lebih bagus, tidak apa. Ini hanya sekedar saya berbagi. Jadi ini adalah analisis capaian pembelajaran. Jadi yang di capaian pembelajaran banyak ini kami pilih satu-satu, masukkan di rincian CP-nya, di rincian capaian pembelajarannya. Ini memudahkan saya dan teman-teman di sekolah untuk membuat tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah itu kami kemudian melihat dari kelas kompetensi dan kontennya apa, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini kami pilih satu-satu. Ini kalau ini lumayan agak lama karena ini kita pilih satu-satu di awal sebelum kita buat modul aja. Ini sama, ini yang Pancasila, kemudian di bawahnya ini pun juga sama, kami pilih satu-satu semua. Dipilih berdasarkan kesesuaian dengan materi yang ada di buku teksnya, di buku teks guru dan siswa. Kemudian yang kedua, ini alur tujuan pembelajarannya. Ini saya kira sangat sederhana sekali dari yang saya sampaikan itu. Elemen dan CP-nya saya taruh, kemudian kami buat tujuan pembelajarannya. Dari yang banyak tadi kami buat 3. Kemudian kami menentukan profil pelajar Pancasila apa. Setelah itu kata kunci dan terakhir alokasi waktu. Ini
setelah membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan KKV tadi. Cuma di tujuan pembelajaran itu yang tidak mesti selalu ada kalau di materi saya itu variasi. Memang jika memang tidak bisa divariasi, kalau saya tidak variasi. Ya, kompetensi, konteks dan variasi. Jadi bergantung pada materi apa yang kemudian kita bisa sampaikan. Ini semua dalam satu fase. Ini sudah termasuk kelas 7, 8, dan 9 Bapak Ibu. Jadi selesai semua sudah. Karena CP itu satu elemen itu untuk memuat seluruh kelas 7, 8, dan 9. Jadi buat ini satu, ini sudah bisa dipakai untuk 7, 8, 9. Tinggal nanti gurunya memilah sendiri ketika dimasukkan ke modul akhirnya. Kemudian yang terakhir, ini modul yang kami buat. Ini bagian atas, ini berupa identitas tadi atau informasi umum dari sekolah, nama penyusun, nama mata pelajaran, kemudian sampai ke waktu atau lokasi waktu. Ini semuanya yang membedakan dengan yang RPP tadi. Ada dimensi profil pelajar Pancasilanya, kemudian ada tentang sarana dan prasarana yang saya lihat itu lebih lengkap dari yang di RPP. Atau juga ada kompetensi awal yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Berikutnya kemudian kita masuk ke komponen inti. Ini komponen intinya. Ada yang tidak mencantumkan CP lagi karena sudah ada tujuan pembelajaran. Ada yang tidak begitu. Saya untuk memudahkan, saya taruh lagi CP-nya yang tadi itu, yang di paling atas, ditaruh lagi, kemudian baru di bawahnya tujuan pembelajarannya. Nah di sini kemudian ada pertanyaan pemantik, ada pemahaman bermakna di sini. Ini yang kami buat sesederhana ini, yang harapannya proses pembelajaran itu bisa benar-benar sesuai dengan filosofi atau esensi dari kurikulum Merdeka. Untuk sintaksnya itu sama Bapak Ibu, kalau saya masih menyamakan dengan yang kita pahami di RPP itu. Terserah menggunakan sintaks yang mana sesuai dengan strategi dan model pembelajaran. Di sini ada persiapan, kemudian ada untuk materi-materi. Kalau saya biasanya untuk memudahkan, biasanya pertama saya screenshot atau snipping dari beberapa gambar yang ada. Ini untuk memancing anak-anak. Pertama, adakah yang tahu gambar depan, gambarnya siapa saja misalnya. Itu untuk merefresh ingatan anak-anak. Kemudian anak berkomentar, itu ada yang menyebut, kemudian ada yang benar, ada yang keliru juga ada. Karena mungkin sudah lupa di materi SD-nya. Termasuk kemudian nilai proyek nilai profil pelajar Pancasilanya yang P3 itu kami masukkan di bagian mana langkah-langkah yang kemudian kita bisa melihat anak bahwa itu benar-benar terjadi gotong royong, kemudian bernalar kritis atau kreatif misalnya, kita masukkan di bagian langkah-langkah pembelajaran hanya untuk memudahkan kita mengobservasi anak. Ini seperti yang saya sampaikan, lumayan banyak lagi. Dan ini yang ke bawah ini sudah masuk ke bagian lampiran. Ada glosarium, kemudian ada sumber belajarnya dan seterusnya. Ini sudah termasuk di lampiran-lampiran. Nah ini yang kemudian biasa kami berikan pada anak-anak tentang refleksi. Ini tiap pertemuan bisa berbeda Bapak Ibu, bisa berbeda, lebih bervariasi, lebih baik. Refleksi guru dan refleksi peserta didik. Apakah setiap pembelajaran dilakukan? Saya kalau waktunya cukup dilakukan. Kalau tidak cukup ya bisa refleksi ke
pertemuan berikutnya. Cuma idealnya memang dilakukan setiap pembelajaran karena kata salah satu pemateri itu mengatakan bahwa refleksi itu gunanya untuk perbaikan-perbaikan. Karena setiap kita mengajar antara pertemuan pertama dan kedua itu mesti tidak sama. Mungkin di pertemuan pertama kita fresh, tidak ada pikiran yang menghambat, jadi ngajarnya benar-benar sesuai yang direncanakan. Pertemuan kedua agak sedikit ada problem misalnya, jadi banyak hal-hal yang terlewatkan. Makanya itu perlunya refleksi antara guru dan peserta didik. Kemudian LKPD-nya ini seperti biasa, ini bisa multiple choice, bisa, kemudian bisa menggunakan mencocokkan, soal-soal mencocokkan juga bisa lebih bervariasi. Kemudian yang terakhir ini rubrik asesmennya, ini tidak harus sama dengan ini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing dan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Ini hanya sekedar contoh saja. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ini semua Solo sekolah akan buatkan draftnya dan kami share di sana. Mungkin ada masukan, ada hal-hal yang kurang bagus, kurang lengkap, kami sangat senang. Bapak yang sampean sampaikan ininya kurang tepat, Bapak yang saya sampaikan, yang sampean sampaikan ininya kurang benar. Itu kami terima dengan lapang dada Bapak Ibu. Karena terus terang kami dengan teman-teman mulai tadi apa yang mau disampaikan. Kenapa? Karena kami berada di depan Bapak Ibu yang hebat luar biasa dan Bapak Ibu pembelajar semua. Kami yang masing-masing kategori perlu masukan, perlu membaca, perlu referensi banyak. Itu juga sangat senang dengan kritik dan masukan Bapak Ibu. Insya Allah itu saja dari saya. Berikutnya mungkin nanti sharingnya bisa di akhir. Langsung saja berikutnya saya berikan kepada Ustazah Ovi untuk di P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hovifatul Rashida. Bapak Ibu bisa panggil saya Ovi. Ketika nanti kita bertemu di jalan, Bapak Ibu bisa panggil saya. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sebenarnya Bapak Ibu, proyek profil pelajar Pancasila itu adalah terjemahan dari tujuan pendidikan nasional. Kalau kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3, silakan Bapak Ibu bisa cek, saya khawatir lupa. Tujuan dari pendidikan nasional itu adalah untuk menciptakan atau membentuk karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, semua tujuan di pendidikan nasional tersebut itu terdapat pada dimensi yang ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi-dimensi yang ada di P5 itu juga ada 6 sesuai yang ada di tujuan pendidikan nasional. Yang pertama ada berintak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua ada mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, lima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang diharapkan nanti akan muncul kepada peserta didik ketika dilaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, ketika Bapak Ibu di sekolah nanti akan mengadakan P5, maka dimensi yang akan muncul di setiap proyek itu bisa berbeda. Jadi kalau minimal pelaksanaan proyek itu ada 3 kali dalam setahun, jadi di proyek pertama Bapak Ibu ingin mengeluarkan dimensi ke-1 dan ke-3. Nanti di proyek kedua Bapak Ibu ingin mengeluarkan dimensi ke-4 dan ke-5, itu dipersilakan kepada Bapak Ibu. Dan proyek itu sifatnya fleksibel. Jadi proyek itu disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Sekolah saya yang notabene ada di perkotaan itu akan berbeda dengan situasi dan kondisinya dengan Bapak Ibu yang sekolahnya terletak di sekitar pantai. Nah, itu akan menjadi ide. Jadi misal ide yang ingin dimunculkan Bapak Ibu adalah siswa mampu menghasilkan atau memproduksi sendiri garam dari di lingkungan pantai, itu boleh sekali. Jadi nanti dimensinya itu ada dimensi mandiri, ada dimensi kreatif, dan ada dimensi berkebinekaan global. Jadi proyek itu sifatnya fleksibel, tidak kaku. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan teman sejawat dan juga di lingkungan sekolah masing-masing. Nah, kalau di SMPIT kami melaksanakan yang sudah dijelaskan tadi dengan Ustaz Dawin. Di tahun ini, di tahun pelajaran 2022 dan 2023, kami sudah melaksanakan 3 proyek. Kita ambil yang minimal. Yang pertama itu kami mengambil tema suara demokrasi. Nah, suara demokrasi ini kegiatannya berupa pilkasis, pemilihan ketua OSIS. Jadi ketika pemilihan ketua OSIS kami jadikan sebagai kegiatan proyek. Kemudian proyek yang kedua itu kami mengambil kearifan lokal atau permainan tradisional. Karena notabene anak-anak di kota itu umumnya lebih suka bermain game daripada permainan yang tradisional. Maka kami angkat menjadi proyek kedua. Kemudian yang ketiga, proyek ketiga kami ambil kewirausahaan. Kegiatannya berupa pameran karya dan makanan Nusantara. Yang untuk proyek pertama yaitu suara demokrasi. Nah, tahapan-tahapan yang diambil di proyek itu yang pertama, yang secara umum itu adalah eksplorasi konsep atau eksplorasi isu. Ini adalah tahap pengenalan. Jadi kalau di eksplorasi konsep atau eksplorasi isu itu biasanya berisikan tentang pemberian materi kepada siswa terkait kegiatan yang akan kalian lakukan. Contoh untuk pilkasis, kami topiknya itu mengambil topik berdemokrasi dengan jujur. Jadi untuk eksplorasi konsepnya kami memberikan materi kepada siswa tentang demokrasi dan kejujuran. Jadi mata pelajaran yang terintegrasi dalam proyek ke-1 ini ada pelajaran PKN, ada pelajaran PAI, dan ada pelajaran IPS. Jadi kalau proyek itu gabungan dari beberapa mapel. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat masing-masing. Kemudian tahap kedua itu ada kunjungan edukatif. Jadi di proyek pertama ini kami melakukan kunjungan edukatif ke balai desa di daerah Sumeneb. Jadi waktu itu kami membagi siswa menjadi 7 kelompok dan masing-masing kelompok itu dikirim ke 1 balai desa di Sumeneb. Nah, kemudian tahapan terakhir itu adalah tahapan aksi nyata. Jadi siswa sudah mulai bergerak setelah memperoleh bekal dari eksplorasi konsep dan kunjungan edukatif,
mereka melakukan pemilihan ketua OSIS. Di situ kami membentuk yang namanya tim sukses, kemudian membentuk yang namanya KPU, dan siswa tim suksesnya itu membuat poster untuk mendukung calon pasangan ketua OSIS yang ditunjuk. Yang terakhir itu adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, ini adalah foto kegiatan saat pelaksanaan proyek. Ini adalah tahapan eksplorasi konsep, dan ini adalah kunjungan edukatif, dan yang ketiga adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, yang kedua, proyek kedua itu ada kearifan lokal tentang permainan tradisional. Jadi tahapannya sama. Yang pertama ada eksplorasi konsep dulu. Bedanya kalau di proyek kedua ini kami memberikan materi tentang perkenalan macam-macam permainan tradisional kepada siswa. Kemudian yang kedua itu adalah kontekstual. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka membuat sendiri permainan tradisional tersebut. Kemarin untuk yang putra kami tugaskan mereka untuk membuat permainan pesapean. Nah, itu ke siswa menarik karena mereka jarang bermain pesapean. Kemudian yang putri kenal apa? Bambu yang dingin gitu. Yes, gitu. Saya juga pertamanya tidak tahu Pak. Nah, karena ada proyek profil, jadi saya tahu pesapean bentuknya seperti itu. Kalau yang putri, kalau siswa putri itu kami tugaskan untuk membuat bekiar. Nah, nanti itu kemudian kami lombakan. Nah, kalau yang laki-laki dilombakan, hasil karyanya itu dilombakan siapa pemenangnya. Yang putri juga lomba bermain bekiak dari hasil membuat sendiri. Nah, itu akan timbul antusias kepada siswa. Ternyata aku bisa membuat permainan tradisional sendiri. Tuh. Nah, ini foto kegiatannya pada saat proyek kedua. Ini pesapean. Ya, jadi ini buat dari barang bekas kalau tidak clear. Ini dari sandal jepit. Nah, ini kemudian diikat menggunakan benang dan detil. Nah, yang kedua ini ada bekiak. Jadi siswa itu tidak hanya membuat tapi menghias, dilukis. Jadi siswa yang punya kemampuan melukis itu akan tersalurkan dalam proyek ini. Jadi mereka menghias sekreatif dan sebisa yang mereka mampu. Yang ketiga, tahap kedua aksi nyata, yaitu di perlombaan permainan tradisional pesapean dan bekiak. Oke, dan proyek terakhir ini baru saja selesai kami laksanakan di pekan kemarin bahwa tentang kewirausahaan, yaitu pameran karya dan bazar makanan Nusantara. Baru selesai kami lakukan di tanggal 15 Juni kemarin. Nah, jadi tahapannya sama, ada eksplorasi konsep, yang kedua ada perencanaan dan persiapan, dan yang ketiga adalah aksi nyata. Jadi di eksplorasi konsep ini pemberian materinya juga berbeda. Jadi pemberian materinya yaitu ada kewirausahaan dan strategi dagang ala Rasulullah SAW. Dan di tahap kedua itu ada perencanaan dan persiapan. Jadi siswa dibagi menjadi kelompok dan setiap kelompok ada guru pendampingnya. Jadi siswa dan guru pendampingnya itu melakukan strategi marketing dan juga mulai mendesain stand yang ingin mereka buat di keesokan harinya. Nah, yang tahap terakhir itu adalah aksi nyata. Di aksi nyata ini adalah ada kegiatan pameran karya dan juga bazar makanan Nusantara di keesokan harinya. Nah, foto kegiatannya tidak lucu ya. Nah, foto kegiatannya ini harusnya ada kegiatan dan ini karena jaringannya lagi
lagi tidak muncul. Nah, di foto kegiatan ini ada tentang stand siswa dan juga proses mendesain stand. Nah, begitu dari saya Bapak Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan di akhir sesi setelah pemateri tentang PMM. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin sebelumnya Bapak Ibu untuk menyampaikan pengalaman praktik baik dalam penggunaan PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Rizka Purnamawati Agustin, biasa dipanggil dengan Rizka. Mungkin nanti saat bertemu ataupun saat sharing tentang kurikulum Merdeka bisa panggil saya Rizka. Saya mengajar di SMP IT itu kurang lebih 3 tahun. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan PMM. Tapi sebelumnya saya tanya dulu ke Bapak Ibu semuanya, apakah sudah memiliki akun PMM masing-masing? Belum. Apakah sudah memiliki akun belajar kira-kira? Sudah punya akun belajar ya Bapak Ibu ya? Sudah. Tapi belum download aplikasi. Nah, mungkin karena hari ini kita akan praktek tentang PMM, alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi di Play Store di HP masing-masing. Ya. Aplikasinya adalah platform Merdeka Mengajar dengan logo di atas. Ya, Merdeka Mengajar. Sambil mendownload aplikasi, saya jelaskan sedikit tentang Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini merupakan aplikasi yang biasa digunakan oleh guru untuk guru bisa mengajar, juga belajar, dan juga berkarya. Jadi semua lengkap ada di dalam aplikasi Merdeka Mengajar. Ya, jadi di aplikasi Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa mencari referensi, kemudian juga mencari inspirasi tentang pembelajaran, dan juga Bapak Ibu semuanya bisa berbagi hasil karya dan juga bukti karya yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan selama di sekolah. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Jika menggunakan laptop, untuk menggunakan HP Android bisa di Play Store mendownload aplikasi PMM, platform Merdeka Mengajar. Kemudian bisa login hanya dengan menggunakan akun belajar Bapak Ibu, bukan menggunakan email pribadi, tapi akun belajar yang sudah dibagikan oleh operator sekolah. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi harus login terlebih dahulu dengan menggunakan akun belajar. Nah, kurang lebih di HP juga seperti ini untuk tampilan dari platform Merdeka Mengajar. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Sama juga dengan aplikasi platform Merdeka Mengajar pada laptop. Ini untuk tampilan awalnya. Kemudian saya jelaskan beberapa fungsi yang ada pada PMM.
Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu semua bisa mempelajari kembali tentang kurikulum merdeka pada bagian paling atas. Jadi ini merupakan pengenalan konsep, kemudian juga ada capaian pembelajaran setiap mapel, kemudian ada contoh ATP, modul ajar, dan juga lain sebagainya. Bisa dilihat di aplikasi PMM. Kemudian ada bagian kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan belajar mengajar di sini ada 2 ikon. Yang pertama adalah asesmen murid dan yang kedua adalah perangkat ajar. Saya klik untuk asesmen murid. Di sini Bapak Ibu bisa mencari beberapa contoh dari asesmen pembelajaran yang diinginkan. Mau kelas berapapun sudah tersedia. Misalkan saya klik di sini cari asesmen pembelajaran. Pilih fase atau kelas. Nah, Bapak Ibu bisa memilih, misalkan ada untuk umum. Untuk umum di sini dari fase fondasi kelas PAUD sampai dengan fase F. Karena kita di SMP, maka di fase D. Tinggal dipilih, kemudian nanti tinggal memilih mata pelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Maka akan keluar banyak sekali asesmen yang Bapak Ibu butuhkan untuk digunakan kembali kepada peserta didik di sekolah. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Itu untuk asesmen pembelajaran. Kemudian juga ada perangkat ajar. Nah, perangkat ajar di sini juga sama, bisa memfasilitasi dalam pembuatan modul ajar, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di masing-masing sekolah. Nah, di sini banyak sekali contoh, bisa Bapak Ibu download nantinya di sekolah masing-masing. Untuk fase juga sama, menggunakan fase umum, kemudian fase D, dipilih, pilih mata pelajaran. Nah, semua sudah tersedia, dimulai dari matematika, bahasa Madura, informatika, kemudian ada IPS, pendidikan agama, dan juga lain sebagainya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang sedang belajar tentang kurikulum merdeka. Seperti itu. Kemudian ada lagi bagian untuk pengembangan diri. Tidak hanya referensi dari asesmen murid dan juga perangkat ajar, tetapi juga ada pengembangan diri bagi kita sebagai guru untuk pembelajaran yang lebih baik. Bisa mengikuti pelatihan mandiri. Dari pelatihan mandiri ini nantinya kita akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud. Dengan syarat Bapak Ibu semua sudah melakukan aksi nyata. Adakah yang pernah mendapatkan sertifikat sebelumnya? Belum. Kenapa Pak? Sertifikatnya setiap topik akan mendapatkan 1 sertifikat. Sedangkan di sini sudah ada 58 topik yang bisa diikuti Bapak Ibu. Bisa dipilih. Iya. Yang bisa Bapak Ibu ikuti sudah ada 58. Di sini saya sendiri masih ada 2 sertifikat yang didapatkan. Masih sama-sama berproses untuk bisa mendapatkan sertifikat. Nah, ini merupakan contoh tampilan dari pelatihan mandiri. Dimulai dari pelatihan yang pertama itu adalah pengenalan tentang kurikulum merdeka, kemudian merdeka belajar, dan seterusnya sampai 58 topik lainnya yang bisa Bapak Ibu pelajari itu sampai di akhir. Jadi sudah sangat banyak sekali pelatihan mandiri yang sudah bisa dilaksanakan di PMM. Itu harus urut atau langsung bisa memilih? Bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Dengan syarat untuk mendapatkan sertifikat ini Bapak Ibu harus melaksanakan aksi nyata. Jadi harus ada praktik dari pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti pada PPM. Seperti itu. Baru nanti akan keluar sertifikatnya. Ini contoh dari sertifikat yang diberikan. Jadi
Di sini juga sudah tersedia untuk berapa jamnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan sertifikat ini. Kemudian untuk pengerjaan aksi nyatanya bagaimana? Ini contoh, misalkan praktikkan aksi nyata. Ini contoh dari pelatihan yang sudah saya ikuti, tapi aksi nyatanya masih belum diselesaikan. Nah, di aksi nyata, di sini Bapak Ibu bisa memilih beberapa aksi nyata yang sekiranya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ada satu, tapi ada beberapa pilihan. Contohnya di sini, yang pertama melakukan asesmen format alternatif. Di situ ada tanda kurung guru. Berarti itu bisa dilakukan hanya khusus guru, Bapak Ibu. Jadi untuk kepala sekolah tidak diperkenankan untuk melakukan aksi nyata yang pertama. Ini untuk guru. Kemudian ada 6 aksi nyata yang bisa Bapak Ibu pilih. Sekiranya mana yang akan Bapak Ibu kerjakan, bisa dipilih salah satu. Yang di bawah ada tanda kurung kepala sekolah, berarti ini dikhususkan untuk kepala sekolah. Seperti itu. Ada juga yang misalkan guru dan kepala sekolah. Nah, itu bisa dikerjakan oleh keduanya. Kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat dalam waktu kurang lebih 7 sampai 14 hari. Nanti akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Kalau misalkan sampai waktunya lebih dari 14 hari, berarti Bapak Ibu bukan. Kadang kurang rajin membuka PMM. Itu juga berpengaruh Bapak Ibu. 7 sampai 14 hari itu bagi yang rajin membuka PMM. Ya. Jadi meskipun hanya ngecek sudah masuk atau belum sertifikatnya tidak apa-apa. Yang penting sudah terdeteksi oleh sistem bahwa Bapak Ibu rajin membuka PMM setiap hari. Maka sertifikat itu juga akan cepat munculnya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak pernah dibuka sama sekali, insya Allah sampai 2 bulan ataupun 3 bulan itu ada yang tidak keluar sertifikatnya. Ya. Membuka tapi tidak melanjutkan. Kalau misalkan mengikuti pelatihannya tapi tidak melakukan aksi nyata, maka tidak akan mendapatkan sertifikatnya. Ya. Hanya mendapatkan ilmunya. Ya. Kemudian selain pelatihan mandiri, di sini juga ada yang namanya komunitas. Bapak Ibu bisa sharing dengan semua guru yang ada di Indonesia dengan masuk ke dalam komunitas yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini saya di MGP Matematika, kebetulan karena guru matematika. Kemudian ada beberapa komunitas yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ini sangat banyak sekali. Misalkan guru PPKN bisa masuk di komunitas PPKN se-Indonesia dan yang lain sebagainya. Jawa Timur bisa, di Kabupaten Sumeneb juga bisa. Jadi tinggal dipilih saja kira-kira mau berbagi dengan komunitas mana yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Kemudian juga ada narasumber. Nah, ini narasumber praktik baik yang sudah lolos akurasi sebelumnya. Juga bisa sharing dengan beberapa narasumber yang bisa dilihat di sini juga sangat banyak untuk pilihan narasumber yang bisa Bapak Ibu pilih. Itu untuk komunitas. Kemudian yang terakhir ada kolom mencari dan berbagi inspirasi. Nah, di sini guru tidak hanya mengajar, tetapi juga bisa berkarya dengan menjadi konten kreator. Ya, dengan menjadi konten kreator, saling berbagi satu sama lain tentang pembelajaran di sekolah. Video inspirasi. Nah, di sini sangat banyak sekali yang bisa Bapak Ibu lihat untuk video inspirasi. Ada ide praktik pembelajaran, kemudian asesmen dan lain sebagainya. Bisa nanti dilihat di sekolah ataupun di rumah. Kemudian selain juga Bapak Ibu bisa melihat hasil karya orang lain, Bapak Ibu juga bisa memasukkan hasil karya Bapak Ibu sendiri. Misalkan video pembelajaran, kemudian
tentang bahan ajar, kemudian tentang praktek baik. Di sini ada banyak pilihan yang bisa Bapak Ibu ikuti, dimulai dari artikel, kemudian bahan ajar, kepemimpinan sekolah, dan juga karya lainnya. Ini beberapa hasil karya yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk tampilan di profil Bapak Ibu, sama halnya seperti di profil akun media sosial yang lain. Sama halnya seperti akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain sebagainya. Ada halaman sampul, juga ada foto profil. Kemudian ini beberapa pelatihan yang sudah mendapatkan sertifikat. Ya, jadi kalau misalkan 58 semua terselesaikan, berarti semuanya menumpuk di sini. Bisa dilihat dari profil Bapak Ibu. Ini untuk bukti karyanya. Kemudian juga ada untuk info, juga bisa Bapak Ibu isikan untuk pengenalan dengan guru-guru yang lain juga. Jadi bisa melihat di info yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Jadi sama juga dengan akun media sosial yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu saja untuk pengenalan tentang aplikasi PMM, berbagi pengalaman tentang penggunaan aplikasi PMM yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nanti mau ada yang di-sharingkan, silakan, tidak apa-apa di akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Hafid, Ustazah Osdi, dan Ustazah Rizka. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, akhirnya selesai sudah acara penugasan hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan dari kami, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.